Halo teman-teman, hari ini kita akan berkenalan dengan rumah adat Atoin Meto yang bernama Ume Kebubu. Rumah ini milik suku Dawan atau biasa disebut Atoin Meto yang tinggal di Pulau Timor. Dalam bahasa Dawan, Ume artinya rumah dan Kebubu artinya bulat. Dulu sekali, sebelum ada rumah, Atoin Meto tinggal di gua-gua batu. Mereka hidup dari alam, dengan cara berburu, makan buah, umbi-umbian, dan hasil alam lainnya. Setelah banyak orang dari luar datang ke Pulau Timor, terjadilah percampuran budaya. Atoin Meto mulai membuat rumah. Bentuk rumah mereka bulat, dengan atap runcing, dengan satu pintu kecil mirip seperti gua. Karena pintunya rendah, semua orang harus menunduk untuk masuk. Rumah ini kemudian disebut Ume Kebubu. Sebelum membangun rumah, Atoin Meto melakukan upacara adat. Kepala keluarga menyembelih ayam, babi, atau kambing, lalu berdoa kepada leluhur dan alam supaya rumah yang dibangun kuat dan membawa berkat. Atoin Meto selalu membangun Ume Kebubu dengan gotong royong. Semua bahan untuk membangun rumah diambil dari alam, tapi Atoin Meto tidak menebang sembarangan. Atoin Meto selalu minta izin pada hutan, pohon, dan tanah. Itulah tanda mereka hidup berdampingan dengan alam. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah membuat Ume Kebubu. Pertama, 4 tiang utama yang disebut ni enaf ditanam ke tanah. Tiang ini seperti kaki bagi rumah. Harus dari kayu yang kuat, seperti akasia atau kayu asam. Lalu, tiang utama dihubungkan dengan balok panjang yang disebut tfa. Setelah itu, tfa dihubungkan dengan kayu yang diletakkan melintang, yang disebut nonof. Lalu, di atas nonof, ditaruh kayu dengan posisi silang, yang disebut nete. Semua diikat dengan tali dari pelepah pohon gewang, yang disebut tani. Di atas rangka itu, dipasang bambu yang dibelah, yang disebut plepu. Plepu digunakan sebagai loteng atau pana. Di atas pana, jagung, kacang, dan bahan makanan lainnya disimpan agar terkena asap dari bawah sebagai pengawet. Di tengah pana ditaruh satu tiang penopang yang menghubungkan pana dan atap rumah yang disebut pauf. Kemudian dari ujung tiang itu dipasang kayu yang panjang hingga ke tanah yang disebut suaf. Suaf menjadi rusuk untuk atap rumah. Semua suaf diikat dengan kayu yang melingkar untuk menghubungkan suaf yang disebut nifuneut. Ada 3 nifuneut dari atas sampai bawah. Lalu, dipasang lagi kayu yang lebih kecil sebagai tempat mengikat atap yang disebut takpani. Setelah itu, dibuat dinding setinggi 1 meter dari bambu yang dibelah, namanya lupit.
Dinding ini membuat rumah menjadi hangat saat malam. Di bagian depan dibuat pintu kecil yang disebut eno. Pintu ini diberi 2 tiang khusus yang disebut ni eno. Terakhir, dipasang atap. Proses ini disebut teuf ume. Atap dibuat dari alang-alang kering yang disebut hun. Hun diikat rapat ke tak pani dari bawah sampai ke puncak rumah. Ujung rumah yang berbentuk kerucut disebut ume pupun. Kalau rumah sudah selesai dibangun, ada lagi ritual adat. Keluarga berdoa supaya rumah membawa kedamaian, persatuan, dan kebahagiaan. Setelah ritual itu, keluarga baru boleh tinggal di ume kebubu. Di dalam ume kebubu ada pembagian tempat. Bagian kiri dan kanan untuk tempat tidur ayah, ibu, dan anak-anak. Bagian belakang dipakai untuk memasak. Bagian tengah menjadi tempat duduk bersama, tempat keluarga bercerita dan makan. Saat malam, ayah biasanya duduk di tengah sambil bercerita tentang leluhur dan mengajarkan hal-hal baik yang harus dilakukan kepada anak-anak. Ibu memasak jagung di tungku belakang. Semua merasa hangat, dekat, dan aman. Ume kebubu bukan hanya rumah. Ia mengajarkan banyak hal. Pintu kecil mengajarkan kerendahan hati. Bentuk bulat mengingatkan bahwa keluarga harus bersatu. Loteng penuh jagung mengingatkan bahwa kita harus rajin bekerja supaya tidak kelaparan. Hanya ibu atau anak perempuan tertua yang boleh naik untuk mengambil dan menyimpan makanan. Ini melambangkan perempuan sebagai pengatur kehidupan keluarga. Dan rumah ini dibangun bersama-sama yang mengajarkan nilai gotong royong. Dulu, hampir semua keluarga tinggal di ume kebubu. Sekarang, banyak orang yang sudah tinggal di rumah modern. Tapi ume kebubu masih dibangun untuk menjaga tradisi. Biasanya, dipakai untuk acara adat atau sebagai rumah khusus menyimpan makanan. Itulah kisah tentang ume kebubu, rumah adat orang Timor. Rumah sederhana tapi penuh makna. Mari kita belajar mencintai budaya kita agar warisan leluhur tetap hidup untuk generasi berikutnya.